Minasan! Karena Windbreaker memasuki arc baru dan semakin seru, di mana Suwo memilih pergi meninggalkan Bofurin dan teman-temannya, lalu memenuhi perannya sebagai salah satu petinggi dari Red Chanpuru, sehingga membuat Sakura kena mental. Terlebih lagi, Sugishita dengan kemauannya sendiri justru ikut mengunjungi Sakura yang terbaring sendirian di rumahnya. Berkelahi terus. Jadi yuk kita bahas saja Minasan. Chapter 220 Windbreaker ini berjudul Semua Perasaannya. Memperlihatkan Sakura yang akhirnya terbuka pada teman-temannya soal perasaannya sendiri sampai-sampai memimpikan Suwo. Wah, kira-kira seberapa kuatkah Suwo kalau dia serius bertarung sebagai petinggi Red Chanpuru? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Sakura yang dipaksa bangun oleh Sugishita dan begitu terkejut mendengar Momijikawa ingin membuat omurice di rumahnya sekarang juga Minasan. Momijikawa yang sudah heboh membawa perabotan masak membenarkannya, mengatakan kalau itulah alasannya datang. Lagi pula dia juga membawa banyak bahan. Namun kita semua tahu reaksi Sugishita agak lain, sehingga dia dengan lantang mengatakan pada Sakura, "Tapi bukan aku datang jauh-jauh ke sini untuk mengatakan sesuatu. Aku tidak datang untuk..." Sayangnya, sebelum Sugishita menyelesaikan perkataannya, Momijikawa menegurnya, menyuruh Sugishita mengatakan itu setelah mereka makan. Sugishita pun protes pada Momijikawa. "Sudah kubilang, aku tidak akan makan." Momijikawa memaksa, "Tidak, kau akan makan." Membuat Sugishita cemberut berkata, "Apa?" Momijikawa dengan santai menjelaskan bahwa dia sudah meminta mereka untuk membeli cukup bahan sesuai dengan porsi mereka juga. Momijikawa langsung ulti Sugishita dengan berkata, "Apa kau mau membuatku membuang makanan? Kakek dan nenekmu cukup ketat soal itu bukan?" Alhasil, Sugishita berhasil ditaklukkan meski menggeram. Nirei pun berusaha menenangkan Sugishita. Iya, mari kita makan bersama. Ayo, oke?" Sugishita hanya bisa menerimanya dan memasang wajah menyeramkan Minasan. Tapi Sakura terlihat kebingungan. Kita pun diperlihatkan adegan yang cukup santai, mirip seperti manga slice of life. Pertama-tama, Momijikawa memecahkan beberapa butir telur, mengocoknya dengan sumpit, lalu memasukkannya ke dalam wajan panas. Pelan-pelan, Momijikawa mengatur posisi nasi goreng yang sudah ada di atas telur yang tadi dia masukkan ke wajan. Kemudian Momijikawa serius berkata, "Baiklah, sekarang ujian yang sebenarnya." Dia pun berusaha untuk membalik telur yang menjadi pembungkus nasi gorengnya dan flip! Momijikawa berhasil membaliknya tanpa merobek telurnya Minasan. Puas banget deh lihat bagian ini. Di saat yang sama, Nirei berusaha memecah ketegangan antara Sakura dan Sugishita yang jarang akur. Hei, kalian mencium itu kan? Baunya enak sekali. Aku tidak sabar mencicipi omurice buatan Momijikawa-san, ya kan? Mendengar itu, Sakura hanya bengong tertunduk, sedangkan Sugishita malah naik pitam. Nirei pun menegur Sugishita. Hei, kau tidak perlu terus mendecakkan lidahmu. Suaranya seperti pemantik api. Momijikawa-san bahkan memasak untuk kita. Mari kita nikmati saja. Padahal dalam hati Nirei yang sebenarnya sudah panik dan mau nangis. Tolong cepat Momijikawa-san, suasananya begitu tegang sampai aku bisa tersedak karenanya. Tiba-tiba Momijikawa berteriak, "Dan selesai, bantu aku membawa piring-piringnya." Saat itulah Nirei seperti telah terselamatkan dan ikut berteriak, "Siap," dengan senang hati. Setelah 4 porsi omurice terhidang di meja, Nirei begitu mengaguminya. "Wah, kelihatannya enak sekali. Mari makan semuanya." Momijikawa ikut berkomentar. Meja ini kecil sekali. Aku akan menyelip masuk di sini ya." Tapi Sakura masih saja tertunduk Minasan. Sehingga Nirei berusaha mengajaknya berbicara. Silakan Sakura-san, ini omurice favoritmu kan?" Sakura menjawab singkat, "Ya." Nirei sebenarnya tahu betul kondisi Sakura yang buruk.
tapi dia benar-benar terpuruk. Nirei bisa memahami kesedihannya dengan sangat menyakitkan. Tapi apakah Momijikawa-san benar-benar datang ke sini hanya untuk membuat omurice bagi Sakura-san? Di saat yang sama, Momijikawa khusyuk berdoa, "Itadakimasu." Nirei juga melirik Sugishita yang mulai memakan omurice-nya dan bertanya-tanya dalam hati. Apa yang ingin Sugishita-san katakan kepada Sakura-san? Momijikawa pun memecah keheningan, bertanya pada Sakura dengan tulus. "Hei, bagaimana menurutmu? Kau yang bilang ingin makan omurice kan? Coba saja." Sakura sekali lagi hanya mengiyakannya, membuat Sugishita semakin heboh makannya minasan. Momijikawa kembali berbicara, "Jadi aku dengar tempatmu cukup kosong, tapi wah, memang benar-benar kosong ya. Aku terkejut, hampir tidak ada apapun di dapurmu." Tapi tempat ini tidak sepenuhnya kosong." Mendengar itu, membuat Nirei terdiam karena benda-benda yang tertinggal itu adalah milik Kiryu, Sugeura, dan Suwo. Nirei kini hanya memandangi makanan yang ada di hadapannya saja minasan. Momijikawa kembali bercerita, "Oh iya, anak-anak dari kelasmu juga mengirim banyak barang." Nirei melirik dan terbata-bata berkata, Benar, aku hampir lupa. Mereka menyuruh kami membawakan semua ini untukmu. Dengan semua ini kita bahkan bisa mengadakan pesta." Sayangnya, Sakura masih saja terdiam, mematung, sehingga Momijikawa memandangi Sakura. Dan Sugishita masih terus makan. Nirei pun bingung dengan situasi ini, sehingga Momijikawa menyimpan sendoknya dan berkata pada Sakura, "Aku tahu rasanya ketika orang yang selama ini kau pikir akan selalu berada di sisimu, tiba-tiba menghilang dari hidupmu. Aku tahu bagaimana rasanya, mungkin lebih dari kebanyakan orang. Tapi sekarang, bagaimana? Kau mau terus membusuk di sini?" Sakura pun memandangi Momijikawa dengan ekspresi sedih minasan, membuat Nirei dan Sugishita memandanginya. Sakura mulai bercerita bahwa dia bermimpi Suwo meninggalkannya begitu saja. Ada sesuatu yang terlihat seperti benang yang menghubungkan Suwo dan diri Sakura. Dan semakin jauh dia berjalan, semakin benang itu tertarik dan terbelah. Rasanya sangat sakit. Andai saja Sakura bisa merangkak mendekat, maka benang itu tidak akan tercabut. Tapi di dalam mimpi itu, Sakura sama sekali tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, aku sama sekali tidak membuat kemajuan. Sakura pun mengingat ucapan Suwo yang membaca sikap Sakura di awal ia masuk ke Bofurin minasan dan mulai mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya saat itu. Suwo mengatakan, "Kau takut bukan?" Sakura pun memegangi kepalanya tanda frustasi, melanjutkan bicaranya, "Sebenarnya aku takut bertemu dengannya lagi, takut mengetahui kebenarannya. Bagaimana jika dia mengatakan kepadaku bahwa semua yang telah kami lalui adalah kebohongan, bahwa kami tidak pernah berteman? Aku benar-benar takut." Wah, seperti judulnya di sini Sakura benar-benar dibuat mengungkapkan semua perasaannya minasan. Kita diperlihatkan sisi Sakura yang rapuh yang juga merasa takut. Padahal Sakura selama ini selalu terlihat kuat di luar, bahkan yakin kalau dia akan menjadi yang terkuat di Bofurin. Namun Sakura telah jujur di hadapan Nirei, Sugishita, dan Momijikawa, ketiga orang yang dipercayainya bahwa dia merasa takut. Sambil tersenyum tulus, Momijikawa menanggapi, "Ya, itu berarti kau dan Suwo pasti sangat dekat. Dari apa yang kau katakan, kau mempercayainya, kau bergantung padanya, kau sangat peduli padanya." Mendengar itu, Sakura benar-benar terkejut minasan. Membuatnya mengingat semua kenangan susah dan senang yang telah dia lewati bersama Suwo sebagai wakil kapten di kelasnya. Sakura lantas tertunduk, menutup matanya dan bergetar mempertanyakan, Kenapa? Kenapa ini terjadi?" Nirei di sini hanya terdiam melihatnya. Momijikawa kembali berkata, "Aku tidak tahu. Memangnya aku bisa membaca pikirannya? Kalian tahu, berkat kalian semua, aku bisa mengucapkan selamat tinggal kepada nenekku. Sekarang setelah beliau tiada, memang rasanya sakit, memang terasa sepi. Tapi setidaknya aku tidak memiliki penyesalan.
Jadi meskipun terasa sakit, aku masih bisa terus melangkah maju. Terlihat Sakura kembali membuka matanya dan matanya seperti berair Minasan. Dengan serius, Momijikawa menutup ucapannya dengan berkata, "Haruka, apa kau tidak akan menyesal jika tidak bertemu Suo lagi dan berbicara dengannya dengan baik? Kalian semua telah menyelamatkanku dari penyesalan. Jadi, aku juga tidak ingin kau menyesali hal ini di kemudian hari." Dan chapter 220 Windbreaker pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, yakin deh ini adalah awal kebangkitan Sakura di mana dia akan benar-benar nekat untuk mencari Suo agar tidak menyesalinya. Saya juga penasaran dengan ekspresi Sakura yang memakan omurice buatan Momijikawa ini Minasan. Dibuat dengan ketulusan, sudah pasti lezat. Lihat saja, Sugishita tidak bisa berkata-kata dan sudah habis setengah porsi. Tapi, kira-kira apa yang mau Sugishita sampaikan pada Sakura ya? Apakah topik yang sama atau sesuatu yang berbeda? Kalau menurut Minasan bagaimana? Oke deh, kita tunggu saja chapter berikutnya rilis sekitar tanggal 30 nanti ya. Dah.